Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Nila Aswar dari kelas Studi Kelayakan Bisnis C, NIM 25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis mini riset yang telah saya buat mengenai kelayakan usaha Omah Iwa Rizky. Pembahasan yang pertama yaitu meliputi cakupan aspek. Yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek manajerial dan organisasi, yang keempat aspek lingkungan, yang kelima aspek finansial, dan yang terakhir adalah aspek sosial, ekonomi dan budaya. Di sini yang pertama ada aspek teknis. Aspek teknis dalam usaha ikan dan tanaman hias ini adalah penemuan lokasi usaha yang strategis yang terletak tepat di depan Jalan Raya Pantura Tuban Babat 4 km. Penentuan tata letak atau layout yang diletakkan di samping rumah sehingga memudahkan pemilik memantau secara langsung pembeli yang nantinya akan membeli dan berkunjung di tempat usaha. Penyusunan tempat ikan dan tanaman hias didesain minimalis dan asri karena mengingat lahan tempat usaha yang tidak terlalu luas. Dalam lokasi usaha, selain ikan juga menyediakan pakan ikan, hiasan, akuarium, dan berbagai vitamin yang diperlukan ikan hias. Untuk tanaman, menyediakan berbagai jenis tanaman seperti kaktus hias, aglonema, mawar, dan peralatan yang dibutuhkan untuk tanaman hias seperti pot, polybag, pupuk, dan hiasan menarik untuk tanaman lainnya. Kemudian pertimbangan lain yang digunakan adalah menggunakan pendekatan berdasarkan kedekatan dengan daerah pemasaran. Berdasarkan pendekatan ini, maka lokasi usaha ditempatkan di daerah pemasaran yang strategis. Pertimbangannya adalah efisiensi jangkauan pembeli untuk pembeli ikan hias dan tanaman hias. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Dengan kecanggihan teknologi pada masa sekarang, pembeli dan penjual tidak harus bertemu di tempat secara langsung atau melakukan transaksi, tapi juga dengan sarana elektronik dan media sosial yang bisa disebut dengan e-commerce seperti media Shopee, telepon, voicemail, dan internet. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempromosikan barang dan jasa yang dimiliki. Jadi, pemilik usaha mempromosikan secara media sosial. Kemudian aspek pasar usaha ikan dan tanaman hias ini merupakan jenis pasar konsumen karena pasar yang diperoleh seorang individu atau kelompok untuk keperluan pribadi. Jika dilihat dari segmentasi pasar termasuk dalam segi geografi, yaitu di lingkungan Widengan, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jika dilihat dari segi demografi, segmentasi pasar yaitu berusia umum mulai dari anak-anak hingga orang tua. Jika dilihat dari segi psikografi, segmentasi pasar yaitu konsumen umum namun khususnya yang berminat atau menyukai ikan hias dan tanaman hias. Kemudian aspek manajerial dan organisasi. Usaha ikan dan tanaman hias ini merupakan usaha yang dilakukan oleh rumah tangga dan masih dapat dikatakan sebagai usaha yang kecil, jadi pembagian kerja masih belum terorganisasi dengan baik. Namun pendiri atau pemilik ide untuk usaha adalah Bapak Rizky dan sang istri Kikis. Untuk pembagian keuangan adalah Ibu Kikis yang mengenai pemasukan peralatan atau ikan hias dan tanaman hias adalah Bapak Rizky. Selanjutnya untuk pelayanan pembeli langsung ke tempat lokasi dilakukan oleh Bapak Rizky dan Ibu Kikis dibantu oleh mertua dan dan adik dari Bapak Rizky. Kemudian jika dilihat dari aspek lingkungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum menjalankan suatu bisnis dan usaha. Dampak yang bisa saja ditimbulkan akibat dari berdirinya usaha sebelumnya harus sudah dipertimbangkan dan dicari penyelesaian masalahnya. Pada kali ini usaha yang dijalankan memiliki dampak terhadap air dan tanah yang berada di lingkungan tersebut. Air hasil buangan dari akuarium ikan telah diantisipasi dengan dibuatkan tempat khusus untuk pembuangan agar tidak menjadi pencemaran air dan tanah di lingkungan tersebut. Sejauh ini permasalahan dampak lingkungan yang berada di lokasi tersebut dapat diatasi dengan baik. Kemudian aspek finansial dari usaha ikan hias dan tanaman hias ini adalah total biaya operasional untuk usaha Omah Iwa Rizky adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya tetap
sebesar 1.468.000. Kemudian biaya variabelnya 39.765.000. Jika ditotal menjadi 41.233.000. Kemudian keuntungan per bulan untuk usaha Oma Iwa Rizky adalah sebagai berikut, yaitu laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya operasional, yaitu 46.700.000 dikurangi 41.233.000 yang menghasilkan 5.467.000. Kemudian untuk penghitungan payback period atau PP sebagai berikut, yaitu PP sama dengan 1.391.000 dibagi dengan 8.067.000 dikali 12, 12 itu per bulan, yaitu menghasilkan 2 bulan, di mana biaya balik modal dari usaha ini adalah terhitung 1 tahun 2 bulan. Jadi dapat dikatakan cukup cepat gitu ya. Kemudian perhitungan average rate of return atau ARR, yaitu Rp5.797.750 dibagi dengan Rp6.872.500 yang menghasilkan 84,36%. Kemudian untuk perhitungan net present value NPV yaitu 18.169.826 dikurangi 13.745.000, kemudian menghasilkan Rp4.424.826. Kemudian untuk perhitungan internal rate of return atau IRR, yaitu 30 ditambah 4,808 dikali 5 sama dengan 34,8%. Kemudian untuk perhitungan profitability index atau IP, yaitu 18.169.826 dibagi 13.745.000 dikali 100% sama dengan 1,3. Jadi usaha ini dapat dikatakan layak secara perhitungan dari PP, ARR, NPV, IRR dan IP. Kemudian yang terakhir adalah aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial yang berkaitan dengan berdirinya usaha ikan dan tanaman hias ini belum terlalu berdampak karena mengingat usaha yang masih relatif kecil dan dijalankan oleh keluarga. Kemudian dampak sosial yang diberikan kepada masyarakat adalah dari sisi budaya, menjadikan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha, terutama anak-anak yang berusia 3-17 tahun dan bapak-bapak usia 27-45 tahun menjadi gemar dan menyukai ikan hias, menjadikan ikan hias sebagai koleksi di rumah. Pada umumnya beberapa rumah di sekitar lokasi usaha juga meniru dengan memasang tanaman hias yang didesain semenarik mungkin di teras-teras rumah. Dari segi ekonomi, berpengaruh nyata yang diberikan oleh usaha ikan dan tanaman hias ini terlihat dari bertambahnya pendapatan milik keluarga pemilik usaha. Tidak hanya itu, jika semula usaha dan berdiri awalnya hanya menjual ikan dan tanaman hias, kemudian berkembang menjadi menyediakan peralatan yang dibutuhkan mulai dari pakan ikan hias, akuarium, dan peralatan tanaman mulai dari pot, batu hiasan hingga dengan memproduksi sendiri akuarium kaca sesuai dengan permintaan pembeli. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.